Kabar mengejutkan datang dari dunia MotoGP 2026. Marc Marquez akhirnya angkat bicara soal masa depannya, termasuk hubungan emosionalnya dengan Honda yang selama ini menjadi bagian besar dalam perjalanan karirnya. Namun di balik nostalgia tersebut, satu pernyataan tegas langsung mencuri perhatian. Ia memastikan tidak akan pernah kembali membela Honda di MotoGP. Bagi banyak penggemar, keputusan ini terasa emosional. Pasalnya, Marquez dan Honda bukan sekedar kerjasama biasa, melainkan hubungan panjang yang penuh sejarah. Bersama tim pabrikan Jepang itu, Marquez membangun era kejayaan sejak debutnya pada 2013 hingga 2023, termasuk meraih 6 gelar juara dunia yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda MotoGP. Namun semua berubah setelah cedera lengan serius yang dialaminya pada 2020. Sejak saat itu, performa Marquez mengalami penurunan drastis. Ia kesulitan kembali ke performa terbaiknya, bahkan sempat diragukan mampu bersaing di papan atas. 4 musim penuh tantangan bersama Honda menjadi periode paling sulit dalam karirnya. Situasi tersebut akhirnya membuat Marquez mengambil keputusan besar. Pada 2024, ia memilih hengkang dari Honda dan bergabung dengan Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati. Keputusan itu sempat dipertanyakan banyak pihak, namun justru menjadi titik balik kebangkitannya. Marquez perlahan menemukan kembali kepercayaan dirinya. Setahun berselang pada 2025, ia naik kelas ke tim utama Ducati Lenovo Team. Disinilah mimpi besarnya terwujud. Marquez berhasil kembali meraih gelar juara dunia, sekaligus menambah koleksi gelarnya menjadi 9 kali juara dunia, sebuah pencapaian luar biasa setelah melewati masa-masa terpuruk. Meski begitu, masa depan Marquez kini mulai mengarah ke fase baru. Dalam pernyataannya di siniar Tango on Plan, pembalap berusia 33 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk kembali ke Honda, meskipun secara emosional hal tersebut terasa menyenangkan. Marquez menggambarkan hubungannya dengan Honda seperti sebuah kisah cinta. Menurutnya, hubungan tersebut tidak berakhir karena kebencian, melainkan kebutuhan untuk melangkah maju demi kebaikan diri sendiri. Ia mengakui bahwa keputusan meninggalkan Honda bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan langkah rasional yang harus diambil. Ia juga menyebut bahwa lingkaran dalam karirnya bersama Honda sudah benar-benar tertutup. Pernyataan ini semakin menguatkan bahwa Marquez tidak hanya meninggalkan Honda secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia merasa sudah menuntaskan semua yang ingin dicapainya bersama tim tersebut. Kini, fokus Marquez sepenuhnya tertuju pada sisa karirnya di MotoGP. Menariknya, di tengah performa kompetitifnya bersama Ducati, muncul indikasi bahwa masa pensiunnya tidak lagi lama. Marquez dikabarkan hanya menginginkan kontrak jangka pendek dalam negosiasinya dengan Ducati, yakni 1 tahun. Banyak pihak menilai ini sebagai sinyal kuat bahwa ia tengah merancang akhir karirnya, dengan target pensiun sekitar musim 2028. Meski demikian, ambisinya di lintasan belum padam. Marquez menegaskan bahwa keinginannya untuk menang tetap sama. Ia masih lapar akan kemenangan dan tidak ingin menutup karirnya dengan kenangan buruk akibat cedera yang sempat menghantamnya beberapa tahun lalu. Ia ingin mengakhiri perjalanan sebagai pembalap dengan cara yang lebih indah, sebagai pemenang. Pernyataannya juga menyiratkan kepuasan pribadi. Marquez merasa telah berhasil bangkit dari masa sulit, kembali ke jalur kemenangan, dan membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi. Hal ini menjadi semacam penutup emosional yang membuatnya kini lebih tenang menghadapi masa depan. Di sisi lain, kondisi Honda justru berbanding terbalik. Sejak kepergian Marquez, pabrikan Jepang itu belum kembali meraih kemenangan di MotoGP. Fakta ini semakin menegaskan betapa besar pengaruh Marquez dalam kesuksesan mereka selama 1 dekade terakhir. Kini, jalan keduanya benar-benar berbeda. Marquez melangkah maju bersama Ducati, sementara Honda masih berjuang untuk kembali ke jalur kemenangan. Dengan semua yang telah terjadi, keputusan Marquez untuk tidak kembali ke Honda terasa sebagai akhir yang logis dari sebuah era besar di MotoGP. Namun di balik itu, satu pertanyaan besar mulai muncul. Berapa lama lagi kita bisa melihat Marc Marquez di lintasan? Jika benar ia menargetkan pensiun pada 2028, maka waktu yang tersisa semakin sedikit, dan setiap balapan yang ia jalani mulai terasa semakin berharga. Satu hal yang pasti, Marc Marquez tidak hanya sedang membalap untuk kemenangan, ia sedang menulis bab terakhir dari karir legendarisnya. Sudah jatuh, gagal finish, tapi tetap nomor 1. Veda Ega Pratama masih memimpin klasemen rookie Moto3. Kok bisa? Gelaran Moto3 2026 kembali menghadirkan cerita menarik, terutama dalam persaingan para pembalap rookie. Nama Veda Ega Pratama masih kokoh di puncak klasemen debutan, meski gagal finish dalam balapan terakhir di Amerika Serikat. Pada seri ketiga yang berlangsung di Circuit of the Americas, Veda harus mengakhiri balapan lebih awal,
setelah mengalami insiden yang membuatnya terjatuh. Ia tidak mampu melanjutkan lomba dan kehilangan kesempatan untuk menambah poin. Namun menariknya, kegagalan tersebut tidak menggoyahkan posisinya di klasemen rookie. Dengan koleksi 27 poin yang dikumpulkan dari 2 seri sebelumnya di Thailand dan Brasil, Veda masih memimpin jauh dibandingkan para pembalap debutan lainnya. Dominasi ini menjadi bukti bahwa performa awal musimnya cukup solid. Konsistensi yang ia tunjukkan di 2 balapan pertama memberikan fondasi kuat yang belum mampu dikejar oleh rival-rivalnya. Pesaing terdekat Veda saat ini adalah Brian Uriarte. Pembalap asal Spanyol tersebut telah mengumpulkan 23 poin dan menempati posisi kedua dalam klasemen rookie. Secara keseluruhan, Uriarte juga tampil cukup kompetitif dengan berada di peringkat 9 klasemen umum Moto3. Persaingan antara Veda dan Uriarte memang sudah terbangun sejak level junior, seperti di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM Junior GP World Championship. Rivalitas ini kini berlanjut ke panggung dunia dan menjadi salah satu duel paling menarik di musim 2026. Di posisi ketiga terdapat Rico Salmela yang mengoleksi 20 poin dari 3 balapan. Ia menunjukkan konsistensi yang cukup baik, meski belum mampu menyaingi performa 2 nama teratas. Sementara itu, Casey O'Gorman berada di peringkat keempat dengan 12 poin, disusul oleh Hakim Danish yang mengumpulkan 9 poin. Satu nama lain yang sudah berhasil mencetak poin adalah Jesus Rios, yang finish di posisi ke-15 pada Moto3 Spanyol 2026 dan mengoleksi 1 poin. Di sisi lain, masih ada 2 pembalap rookie yang belum berhasil meraih poin sejauh ini, yakni Leo Rammerstorfer dan Zen Mitani. Menariknya, Mitani merupakan rekan satu tim Veda di Honda Tim Asia. Dari total 8 pembalap rookie musim ini, sebagian besar sebenarnya sudah pernah merasakan atmosfer Moto3 pada musim sebelumnya. Namun pengalaman tersebut hanya terbatas pada beberapa seri dan bukan satu musim penuh. Hanya 2 pembalap yang benar-benar murni debutan tanpa pengalaman Moto3 sebelumnya, yaitu Veda Ega Pratama dan Leo Rammerstorfer. Fakta ini semakin mempertegas pencapaian Veda yang mampu langsung tampil kompetitif sejak awal musim. Keberhasilan memimpin klasemen rookie juga menunjukkan adaptasi cepat Veda terhadap level kompetisi yang jauh lebih tinggi. Ia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi para pendatang baru lainnya. Meski demikian, tantangan ke depan tidak akan mudah. Persaingan dipastikan semakin ketat, terutama dengan jadwal balapan berikutnya di sirkuit Jerez, Spanyol. Trek ini dikenal teknis dan menuntut konsistensi tinggi dari para pembalap. Balapan di Jerez pada 26 April 2026 akan menjadi momen penting bagi Veda untuk bangkit setelah insiden di Amerika. Selain itu, seri ini juga menjadi kesempatan bagi para rival untuk memangkas selisih poin. Saat ini klasemen rookie Moto3 2026 masih dipimpin oleh Veda Ega Pratama dengan 27 poin, diikuti oleh Brian Uriarte 23 poin, Rico Salmela 20 poin, Casey O'Gorman 12 poin, dan Hakim Danish 9 poin. Dengan musim yang masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar rookie biasa, melainkan kandidat kuat bintang masa depan MotoGP.